Ironinya, ini bukan hanya cerita satu desa. Di ujung Kalimantan Utara, ada daerah bernama Krayan, sama kayanya, sama terlupakannya. Bayangkan, ada warga yang tidak bisa isi bensin setiap hari. Seminggu hanya 3 kali, maksimal 3 liter. Hamparan kekayaan alam melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Krayan berbatasan langsung dengan Baklalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara sebab tak ada akses darat yang memadai. Satu-satunya jalur darat adalah melalui negara tetangga, Malaysia. Bandara Yufai Semaring di Longbawan menjadi satu-satunya akses distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan. Tiba di Krayan, kami dikejutkan dengan antrian kendaraan roda 2. Bukan antri sembako, tapi antri bensin. Hanya ada satu APMS alias agen penyaluran minyak dan solar untuk 5 wilayah kecamatan. Warga dibekali kupon dalam 1 pekan, motor hanya bisa isi bensin 3 kali pada hari yang ditentukan. Dan dalam 1 kali pengisian dijatah maksimal 3 liter. Ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah, ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter Pak? Apa betul dijatahkan Pak? Iya, 3. Tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter, Bu. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini Krayan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Tak ada pilihan bagi warga. Mereka rela antri hampir setengah hari karena agen penyaluran inilah satu-satunya tujuan mereka. Jalan yang digunakan menuju desa Pakebuan di Krayan Timur adalah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam. Bukan pemerintah Indonesia, tapi Brunei. Dan hingga kini, jalan itulah yang masih dirasakan manfaatnya oleh warga Krayan. Di balik keterbatasan akses, Krayan menyimpan sumber penghidupan yang unik, yaitu sumber air asin. Dari sumur inilah air direbus dan didiamkan hingga menghasilkan kristal putih, garam alami produksi warga Krayan. Dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Ya, sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci alias asin ya Bu ya? Iya, asin. Nah ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih Bu biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu menghasilkan berapa banyak Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. 2 hari 2 malam proses distilasi, memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan, menghasilkan 32 kg garam. Tapi sejak pintu perbatasan negara ditutup, Dolvina dan keluarganya tidak bisa lagi menjual ke Malaysia. Mereka hanya bisa menukarkan garam dengan kebutuhan pokok lainnya dengan cara barter. Krayan adalah daerah yang dikelilingi kekayaan, emas hijau, garam alami, tanah subur, tapi terisolasi oleh langit. Kita akan lihat satu lagi sudut yang tak kalah paradoks, Pulau Sebatik yang menghasilkan puluhan ton ikan setiap hari untuk Malaysia, sementara warganya sendiri masih berjuang dengan keterbatasan yang sama.
Kondisi yang nyaris sama dialami Sebatik. Salah satu pulau cantik di garis terluar negeri ini menjadi satu dari 35 pulau kecil Indonesia yang memiliki perbatasan laut dan darat. Untuk tiba di Pulau Sebatik, warga biasanya menyeberang dengan kapal cepat dari Nunukan. Bukan speedboat mewah, melainkan speedboat atap terbuka dengan kapasitas terbatas. Kawasan Sebatik Timur dikenal dengan populasi nelayan karena lokasinya yang dekat dengan perairan Berau. Dari hasil melaut, ikan yang didapat tidak main-main ukurannya. Dan hasilnya dikirimkan ke Tawau, Malaysia. Nah ini salah satu hasil tangkapan, ikannya seberat kurang lebih 3-4 kilo ya. Ini saya juga udah kewalahan karena berat. Berat sekali. Ini jenis yang apa Pak? Yang satu lagi yang Ini didapat? ikan pari nih Bu, ikan pari. Nah. Ya sekitar 3 kiloan juga ini ikan pari. Sekitar 3 kiloan Ya, juga ya. 3 kiloan juga. Jadi saat nelayan pergi melaut, hasil yang didapat juga tidak menentu. Semua itu tergantung kembali lagi ke cuaca. Ini kebetulan kami dapat juga setelah hampir setengah hari kita berada terombang-ambing di atas laut. Arsyad, seorang nelayan, bisa menghabiskan waktu hingga seminggu di tengah laut. Setiap kali melaut, ia menargetkan tangkapan sedikitnya 1 ton. Kalau kurang dari jumlah itu, ia rugi. Karena bahan bakar untuk bertahan di tengah laut selama berhari-hari bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Nah, itulah kami juga kita di sini siapkan ringgit dengan rupiah tergantung mereka. Dalam 10 juta harga ikan itu, dia ada penawaran ke kita, bos boleh nggak saya ambil ringgit? Misalnya 1.000 ringgit, 3.500.000, yang lebihnya saya ambil rupiah. Nilai mata uang kalau kita di sini tidak mengambil keuntungan. Ya memang kalau harga tukar sekian, kita kasih harga tukar sekian. Karena memang kita betul-betul membantu layan itu kasihan, karena hasilnya tidak menentu kalau melaut. Setiap hari, rumah tampung ikan ini mengirimkan puluhan ton tangkapan nelayan ke Tawau, Malaysia. Hasil nelayan tersebut dijual ke perusahaan yang menjadi supplier ikan besar ke restoran-restoran di Tawau. Tak hanya ikan yang melimpah, Pulau Sebatik juga menjadi salah satu pusat pembudidayaan rumput laut terbesar di Kalimantan Utara. Dalam 5 tahun terakhir, petani rumput laut menjamur di Kampung Mantikas, Desa Binalawan. Proses pembibitan hanya perlu tali panjang yang diisi bibit, lalu didiamkan di air laut selama 40 hari. Warga di Kampung Mantikas ini sebagian besar merupakan petani rumput laut yang memanen ini setiap 40 hari. Jadi setelah 40 hari dibibit kembali. Jadi saat musim panen rumput laut seperti ini, nelayan rumput laut bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira Pak? 7-10 kilo ya. Panen hari itu menghasilkan 62 kg lebih. Harga rumput laut berkisar Rp35.000 per kilo. Tapi walau menjadi wilayah subur untuk menanam rumput laut, Kampung Mantikas belum bisa memproduksi hasilnya sendiri dan hanya bisa dijual ke luar daerah. 3 daerah, satu cerita yang sama. Cibarani duduk di atas emas, tapi ibu-ibunya melahirkan di jalan berlumpur. Krayan dikelilingi kekayaan alam, tapi warganya antri setengah hari demi 3 liter bensin. Sementara Sebatik menghasilkan puluhan ton ikan setiap hari untuk meja makan di Malaysia, tapi perahunya sendiri tidak punya pengaman yang layak. Mereka bukan daerah yang lemah, mereka punya emas, garam, ikan, dan rumput laut. Yang tidak mereka punya adalah jalan yang layak, bidan yang selalu ada, dan perhatian yang tidak harus ditunggu bertahun-tahun.